Oke, selamat malam. Mungkin Mas Rang di sini pengen nemenin kalian ya. Dan ini bisa dibilang episode pertama Mas Rang untuk podcast. Jadi Mas Rang pengen punya podcast. Sebenarnya pengen lebih ke cerita sih. Baik itu tentang keresahan Mas Rang ataupun hal-hal yang membuat Mas Rang pengen share ke kalian. Oke, di episode pertama ini Mas Rang pengen banget ngebahas San Mori. San Mori itu apa sih? Oke, sebelum lanjut, mungkin cerita malam ini untuk menemani waktu senggangmu ya. Salam buat teman-teman yang masih bekerja ataupun yang sedang ingin tidur. Semoga Mas Rang bisa membuat mimpimu lebih berwarna ataupun yang sedang bekerja jadi ada temennya ya. Oke, San Mori ya. Mungkin fenomena San Mori ini udah lama ataupun memang baru hits di beberapa tahun terakhir ini. San Mori yang kepanjangannya Sunday Morning Riding ini menjadi hal yang wajib ya di kalangan anak muda, terutama anak muda kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Atau mungkin bisa juga San Mori ini sebenarnya adalah pelarian orang yang nggak biasa night ride ataupun kopdar di malam hari karena urusan keluarga ataupun emang personalnya dia nggak bisa keluar malam gitu kan. Jadinya dia milih, ya gue milih San Mori aja deh daripada gue harus keluar malam, gue masuk angin, gue nggak biasa kena angin malam. Akhirnya dia milih untuk San Mori. Banyak juga tuh ya orang yang San Mori nggak cuman pengen jalan-jalan pakai motor. Apalagi di era sekarang ini ya, di tahun 2022. San Mori itu yang pernah Mas Rang tahu sebenarnya hampir sama ya seperti kita jalan-jalan dengan komunitas kita atau klub motor kita ke suatu tempat. Cuman dijalankannya pagi hari. Ada yang emang agenda bulanan, mingguan, atau bahkan emang sekedar cari sarapan. Seiring berjalannya waktu, San Mori ini bisa dibilang menjadi hunting foto ya. Mungkin yang Mas Rang tangkap sekarang keresahannya adalah gue mau San Mori karena biar gue difoto. Gak ada salahnya juga menurut gue. Yang salah itu persepsi kalian aja. Wah, San Mori yang bener tuh cari sarapan. San Mori yang bener itu kita jalan-jalan yang agak jauh. Itu menurut kalian. Menurut beberapa orang, menurut Mas Rang sih sah-sah aja ya. Kembali lagi ke San Mori itu menjadi ajang foto. Toh menjadi salah satu ini ya, bukan games juga, tapi hal yang kita tunggu untuk kita jalan San Mori. Karena biasanya berkesinambungan tuh, pagi kita San Mori, siangnya kita tidur siang, sorenya kita cari foto di akun-akun si para fotografer tersebut. Itu hal rutinitas di minggu mungkin bagi anak-anak muda sekarang ya. Secara umur Mas Rang nggak tua-tua banget, nggak muda-muda banget juga nggak tua-tua banget. Jadi Mas Rang terima-terima aja rutinitas seperti itu. Ngomongin fotografer di San Mori ya, ada beberapa orang yang emang pengen gua San Mori untuk difoto. Ada beberapa orang yang gua nggak difoto nggak apa-apa, toh gue bisa bikin foto sendiri. Adapun orang yang San Mori pengen ketemu temen-temennya, pengen sharing, pengen bertukar pikiran motor. Ada, walaupun jarang ya. Kita jarang gitu ya, Mas Rang lihat orang San Mori tiba-tiba ngomongin motor gua harus gear klep nih, jarang. Biasanya ke mekanik tuh, ke bengkel dia, bukan ke San Mori. Fenomena San Mori menurut Mas Rang lebih kepada kayak gue punya barang baru yang harus dipamerin ketika malam mungkin gak kelihatan,
pagi jadi ajang yang pas nih karena punya pencahayaan yang bagus. Itu nggak salah, menurut Mas Rang nggak salah. Karena persepsi orang buat San Mori itu macam-macam ya. Ada yang emang pengen show off. Gue punya barang baru nih di motor nih, gue pengen difotoin fotografer. Oke. Ada yang emang pengen nongkrong aja, kembali kayak tadi Mas Rang bilang. Ataupun ada yang emang pengen riding aja gitu. Jadi dia muter jauh ke tempat orang yang emang bukan trek-treknya San Mori. Karena pada dasarnya di kota besar San Mori itu seperti ada titik kumpulnya nggak sih teman-teman? Sebagai contoh di Jakarta Selatan ada yang namanya Patiunus, Jalan Patiunus ya, daerah Hanglekiu sana lah. Pengen menuju ke Senayan atau Mustopo, itu bisa dibilang menjadi target. Yang menurut Mas Rang sebenarnya San Mori bisa aja dong, gue ke Pos Pengumben, atau ke Pancoran, atau bahkan ke Cibitung, itu boleh-boleh aja. Tapi kayaknya nggak asik kalau kita nggak berhenti atau checkpoint di salah satu titik yang emang rame orang-orang San Mori. Kalau di Bandung ada rest area 72 ya kalau nggak salah. Terus kalau dari sudut pandang Mas Rang, San Mori itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut Mas Rang ya, Mas Rang tuh penasaran ya sama yang namanya San Mori di sebuah titik kumpul. Jadi beberapa bulan-bulan lalu tuh Mas Rang coba ikutan. Karena diajak, diomporin. Mas Rang pernah ke BSD, Mas Rang pernah ke Paun, Mas Rang pernah ke Sentul Nirwana, ke pom bensin Bakos, atau ke yang paling jauh Mas Rang pernah ke rest area 72 di daerah Lembang ya kalau nggak salah. Hal tersebut menurut Mas Rang kayak seperti pencapaian touring ya. Yang gue udah perawan nih ke Paun, gue udah dapat foto bagus di Paun. Terus gue mau ke BSD minggu depan karena gue pengen dapet fotografer BSD. Gue pengen ke rest area 72 yang jauhan dikit biar gue dapet di foto sama fotografer rest area 72. Terus nggak ketemu temen-temen dong, ketemu tapi mungkin intensnya ya kan kita kecil ya, bullshit sih sebenarnya kalau kita berbicara. Gue main motor dapet saudara baru itu jarang ya. Gue main motor dengan circle gue, mungkin kata-kata itu yang paling tepat ya. Karena tuh nggak mungkin kan kita lagi bawa motor tiba-tiba gabung nih ke tongkrongan orang lagi San Mori nih ya, bro gue gabung dong bro. Paling teman-teman yang ya gue coba negatif thinking aja ya, siapa sih lo kayak gitu. Apalagi kita berbeda motor, berbeda tipe, berbeda merek gitu kan, berbeda cc mungkin sekarang. Mungkin akan jadi hal yang aneh, walaupun mungkin sebenarnya ada beberapa yang menerima. Mas Rang nggak coba personal judge gitulah. Ya contoh Mas Rang bawa si Amoy atau si Astuti tiba-tiba nongkrong di tongkrongan Kawasaki H2 gitu. Atau enggak moge-moge yang biasanya nongkrong di Senayan. Mas Rang sendiri pun belum coba diterima atau enggak. Tapi lebih kepada Mas Rang sadar diri sih. Oke, kalau kita lanjut ya, kita ngomongin San Mori. Rata-rata yang San Mori full gear, itu gear dalam artian helm yang bagus, mahal, bermerek, kemudian jaket yang bagus. Ya semua riding gear sih yang dia pakai bisa dibilang bermerek dan bagus ya. Nggak ada salahnya juga, duit dia kok. Kalau Mas Rang sendiri lebih kepada ya gue pakai senyaman gue cuman pengen nongkrong, tahu rasanya San Mori gimana, dan ya udah gue pulang gue tidur siang. Tapi sih jujur ya, emang pamer pas pagi itu lebih bagus daripada kita pamer pas malam-malam ya.
Ada beberapa part di motor atau yang kita pakai ya, aparel yang kita pakai itu nggak kelihatan ketika malam. Dan ketika pagi dengan pencahayaan yang bagus, itu bakal kelihatan banget teman-teman. Tapi yang Mas Rang sayangkan di setiap aktivitas, baik itu jalan-jalan bersama teman-teman ataupun motoran lah ya kita sebut ya, Mas Rang nggak ngomong Sunmor atau apa, tapi karena kita lagi bahas Sunmor, Mas Rang pengen sudutkan ke Sunmori. Kenapa harus ada oknum yang ugal-ugalan? Kan lo mau pamer ya? Ya mungkin pamernya dia kecepatan kali ya. Tapi kan kita ngelihat kondisi juga teman-teman. Keadaan di situ tuh lagi rame banget. Kalau gua ngebut, gua sih nggak bakal ditabrak, tapi kemungkinan gua nabrak bisa. Seperti yang pernah Mas Rang bilang di video-video touring Mas Rang, kita jago bawa motor, tapi orang lain belum tentu jago bawa motor. Toleransi diperlukan banget di sini. Hal ugal-ugalan itu sih yang membuat Mas Rang kadang-kadang suka mikir, kenapa sih lo harus ugal-ugalan, padahal kan kalau lo jalan biasa aja, gue menaruh rasa simpati ke kalian. Kayak gitu. Mas Rang nggak ngejat salah satu oknum ataupun komunitas motor ya, tapi lebih kepada ini keresahan Mas Rang karena Mas Rang pernah lagi jalan santai, tiba-tiba ada yang ngebut gitu. Soalnya ngebut minoritas, yang lainnya jalan santai. Itu kalau yang ngebut semuanya, misalkan ada 10 motor, yang ngebut 9, Mas Rang sendiri pelan, oke, Mas Rang bisa disalahkan. Lu udah tahu tempat ngebut, lu jalannya pelan. Sebagai contoh, Mas Rang jalan 40 di Sentul besar, wajar. Tapi pada saat itu 9 motor tuh berjalan pelan, satu motor tuh ngebut. Terasa jadi kayak, kok lu galugalan banget sih gitu. Terus ada netizen yang berkomentar, kalau pelan jangan di tengah bang. Lah kan padat jalannya, di kiri pun pelan, di tengah pun pelan gitu loh. Kenapa nggak yang sadar diri, yang minoritas gitu loh? Kenapa gue harus ngebut di tempat yang padat ataupun yang sempit? Kayak gitu sih. Oke, fenomena Sunmori ini semoga menjadi legend ya, alias bisa terus dijaga solidaritas ya buat dari teman-teman komunitas atau secara personal. Tidak ada aksiden, aksiden kebut-kebutan di jalan atau aksiden saling mencelakakan ala-ala corneringan. Menurut Mas Rang sih nggak perlu ya. Ingat, ada pepatah ya, Mas Rang pernah dengar. Dia pernah bilang begini, langit tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tinggi. So, buat apa kita pamer kalau bukan pada tempatnya sih? Benar gak sih teman-teman? Oke, kayaknya pembahasan Sunmori Mas Rang di cerita malam ini buat menemani waktu senggangmu kayaknya sampai sini dulu ya. Kalau kalian suka silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin Mas Rang akan bahas topik-topik yang lain ya, yang relate seputaran motor, kehidupan. Mungkin dibumbui cinta sedikit akan lebih seru kali ya. Oke, Mas Rang pamit. Kalian sehat-sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.